pertama-tama mungkin kata-kata konspirasi untuk membasmi masyarakat Indonesia kita betulin dulu ya. Kolaborasi global untuk membasmi tuberkulosis di Indonesia gitu ya. Kita sepakati gitu. Tidak ada sama sekali pemberian hibah dari Gates Foundation ini yang dihubungkan dengan pelaksanaan uji klinik vaksin tuberkulosis ini di Indonesia. Karena sebetulnya uji klinik vaksin tuberkulosis ini rencana uji klinik fase 3 yang akan dilakukan di Indonesia sudah diinisiasi sejak tahun 2022 melalui berbagai diskusi. Kemudian sebelum Gates Foundation melakukan uji klinik di Indonesia, pasti dia ingin tahu juga kemampuan kita melakukan uji klinik, kemudian bagaimana nanti possibility-nya berhasil atau tidak, dan sebagainya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan beliau berencana memberikan hibah. Kemudian juga berikutnya bahwa Gates Foundation itu sudah sangat lama dia memiliki program untuk pengembangan baik obat maupun vaksin ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, terutama untuk negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan. Dan kita sudah banyak benefitnya, bukan hanya di TBC ini saja. Kita pernah punya pengalaman, kita mendapatkan sumber dana dari Gates Foundation ini sebesar sekitar 1,3 triliun untuk membangun kapasitas produksi, di mana vaksinnya uji kliniknya bukan dilakukan di Indonesia, dilakukan di Belgia dan Amerika Latin, kemudian produksinya dilakukan di Indonesia, di Bio Farma. Dan sekarang vaksin itu, vaksin polio itu digunakan untuk lebih dari 65 negara di seluruh dunia. Jadi kita mendapatkan benefit, bukan hanya dari uji kliniknya saja, tapi juga produksinya. Jadi kata-kata bahwa pemberian hibah itu dikaitkan dengan rencana melakukan uji klinik tidak sama sekali. Bahkan uji kliniknya sudah selesai, ya uji klinik ini sudah sukses dilakukan, bukan hanya di Indonesia, tapi ada beberapa negara lain juga berpartisipasi dan kita mendapatkan benefit dengan ikut uji klinik tersebut. Karena apa? Karena uji klinik fase 3 ini merupakan suatu uji klinik tahap akhir, ya tahap akhir di mana keamanan dan efikasinya sudah terlihat, ya. Hanya kita mau membuktikan di populasi yang lebih besar dan pengamatan dalam jangka panjang. Jadi pengamatannya ini mungkin nanti sampai sekitar 3-4 tahun, diharapkan nanti sampai akhir tahun 2028 vaksin ini akan tersedia untuk masyarakat luas. Itu sih tidak ada hubungannya ya, dan tidak ada konspirasi, tapi lebih tepat kolaborasi untuk membasmi penyakit tuberkulosis di Indonesia. Kalau prinsip-prinsip uji klinik itu sangat ketat ya. Prinsip uji klinik itu dilakukan pertama yang paling utama harus mendapatkan lolos kaji etik, harus etis dilakukan. Tidak boleh merugikan manusia ataupun pasien yang berpartisipasi dalam uji klinik tersebut. Ada suatu komite, namanya Komite Etik Penelitian, yang terdiri dari para pakar, para ahli, yang akan mengkaji sebelum uji klinik itu dilakukan, mengkaji protokol uji klinik tersebut sebelum uji klinik tersebut dilakukan. Para ahli itu melihat jangan sampai manusia atau pasien, ya orang-orang itu yang berpartisipasi dalam uji klinik ini dirugikan dengan uji klinik ini. Kalau istilahnya dalam uji klinik adalah harkat dan martabat manusia diletakkan setinggi mungkin di atas segala kepentingan sains, begitu. Nah itu setelah mendapatkan lolos kaji etik, baru kita melakukan uji klinik. Dan siapa bilang dikatakan tidak terbuka dan sebagainya. Sebelum berpartisipasi dalam uji klinik, orang-orang yang akan ikut itu diberikan penjelasan. Namanya penjelasan sebelum pengambilan persetujuan atau informed consent. Di dalam penjelasan selalu di awal dikatakan bahwa ini adalah penelitian. Dan ini mempunyai protokol. Bapak Ibu harus mengikuti prosedur penelitian sebagaimana berikut. Dijelaskan semua apa yang harus dilakukan oleh partisipan tersebut, ya. Dan juga tentunya pada saat melakukan review protokol, para pakar tersebut juga mengkaji data-data sebelumnya, data-data mulai preklinik itu pada hewan.
Begitu dia dikatakan aman pada hewan, baru boleh dia masuk ke manusia. Nah, ketika masuk ke manusia, dilakukan di subjek yang kecil, cuma 20 sampai 30 orang ya untuk melihat keamanan. Kemudian baru meningkat menjadi sekitar 200 sampai 300 orang untuk melihat keamanan dan efikasinya. Baru kemudian naik lagi uji klinik fase 3 tersebut dengan jumlah puluhan ribu. Jadi tidak ada kata-kata yang ataupun tidak ada maksud yang tidak etis, tidak aman, semua sudah dilakukan pengkajian. Selain itu juga satu lagi, vaksin yang akan digunakan untuk uji klinik harus diproduksi dengan standar GMP atau cara pembuatan yang baik. Nah, itu yang akan mengkaji adalah otoritas obat di suatu negara. Di Indonesia, pengkajian mutu dari vaksin untuk uji klinik itu dilakukan oleh Badan POM. Nah, ini baru vaksin tersebut boleh dilakukan untuk uji klinik dan kemudian partisipannya akan dimonitor, terus kesehatannya akan dimonitor oleh tim peneliti. Dan tim penelitinya adalah para pakar-pakar yang sangat ahli di bidangnya. Karena nggak mungkin kita akan melibatkan orang yang tidak ahli di bidangnya untuk penelitian vaksin sesuai dengan bidang-bidang tertentu, sesuai dengan penyakit-penyakit tertentu. Jadi semua sudah dijelaskan kepada partisipannya, sudah direview oleh para pakar, sudah dilakukan penelitian prekliniknya sampai dinyatakan aman dan baru kita menggunakan pada manusia subjek yang populasi yang lebih besar lagi. Di Indonesia kemarin kita sempat merekrut cukup banyak, ya sekitar lebih dari 3.000, tetapi yang eligible, yang sesuai ada 2.095 partisipan yang terlibat. Dari seluruh global sekitar 20 ribuan, jadi sekitar 20% ya. 10% Indonesia menyumbangkan partisipan dari global, dari seluruh dunia ini. Dalam uji klinik, ini semua spesimen yang diambil dari partisipan itu harus dideklar. Apakah itu darahnya, apakah itu dahaknya misalnya, atau semua spesimen yang diambil itu dideklar keperuntukannya untuk apa. Ya, dan itu ada juga kajian oleh suatu komite yang melihat peruntukan dari spesimen tersebut, ya. Jadi hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian sesuai dengan yang disetujui. Seandainya ada, itu nanti penggunaan yang di luar ketentuan tersebut, pasti ada perjanjian-perjanjian hukumnya yang akan berdampak pada si sponsor atau yang mengambil spesimen tersebut. Dan spesimen itu semua kita lacak, mempunyai sistem pelabelan, penomoran, sehingga kita bisa memonitor penggunaannya untuk apa, ya. Jadi tidak ada penggunaan lain di luar penggunaan untuk kepentingan uji klinik ini. Dan kalau dibilang untuk senjata apa namanya biologis atau gennya diambil, itu tidak benar. Jadi semua sudah dilindungi dan tidak ada penggunaan di luar untuk penggunaan pemeriksaan uji klinik ini, yaitu misalnya pemeriksaan antibodinya, pemeriksaan kadar imunologinya, dan sebagainya. Nah, begini ya, uji klinis ini adalah suatu tahapan yang paling penting dalam pengembangan baik obat maupun vaksin. Nah, suatu negara yang memiliki ketahanan di bidang kefarmasian, termasuk juga di bidang vaksin, adalah negara yang dapat melakukan riset dan pengembangan terhadap produk-produk obat dan vaksin. Salah satu tahapan riset tadi saya katakan adalah uji klinik, ya. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan atau kapabilitas melakukan uji klinik, maka kita tidak akan mempunyai produk-produk obat dan vaksin yang dikembangkan di dalam negeri tersebut. Nah, dengan mengikuti kegiatan uji klinik baik secara global, ini akan meningkatkan kapasitas para peneliti kita dalam melakukan pengembangan vaksin yang dimulai dari preklinik, kemudian uji klinik, kemudian sampai nanti juga mendapatkan izin edar sebagai obat ataupun vaksin. Ekosistem ini kita bentuk agar supaya Indonesia memiliki ketahanan di bidang vaksin. Contohnya kemarin ketika pandemi,
kita harus menunggu vaksin dari negara lain, tapi alhamdulillah kita juga bisa mengembangkan vaksin dalam negeri. Saya rasa banyak masyarakat Indonesia pada saat pandemi kemarin yang juga berpartisipasi dalam uji klinik vaksin yang dikembangkan oleh industri vaksin dalam negeri kita. Contohnya mungkin yang masih ingat ada vaksin merah putih yang ada 2 produk yaitu Indovac dan Inavac ya, yang diproduksi oleh para peneliti Indonesia, diproduksi oleh industri farmasi Indonesia dan uji kliniknya dilakukan di Indonesia. Nah ini penelitian atau uji klinik ini sangat penting sekali untuk supaya Indonesia punya kemampuan memproduksi vaksin-vaksin baru ya. Jadi vaksin-vaksin baru yang sesuai dengan apa yang ada di masyarakat Indonesia, sesuai dengan patogen ya, sesuai dengan penyakit yang ada di Indonesia. Kadang-kadang tidak semua obat atau vaksin sesuai dengan strain atau strain patogen yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting bahwa kita tidak hanya menjadi pasar saja yang membeli vaksin tersebut setelah dilakukan pengembangan di luar negeri, kemudian kita hanya membeli, tapi kita bisa mengembangkan dan kita menggunakan untuk masyarakat kita agar akses masyarakat kita terhadap vaksin ini juga lebih cepat. Nah ini keuntungan dari uji klinik, selain kita lebih cepat mendapatkan akses terhadap vaksin, kemudian kita mendapatkan vaksin ataupun obat ya, itu lebih tepat untuk masyarakat kita sesuai dengan strain yang ada di masyarakat kita, dan juga kita memiliki kemampuan, para peneliti, para industri farmasi kita memiliki kemampuan membuat produksi vaksin sendiri. Ya, sesuai dengan rencana vaksin ini kan tadi saya sampaikan ya, setelah diberikan kepada orang-orang yang sebagai partisipan uji klinik, kita akan memonitor. Memonitor, satu yang dimonitor adalah safety-nya atau keamanannya. Kemudian yang kedua adalah monitor efikasinya. Nah, dengan memonitor efikasi ini kita lihat dalam periode 1 minggu, 2 minggu, kemudian 3 bulan, 6 bulan, sampai kemudian nanti sekitar 2 tahun. Jadi direncanakan monitoring itu akan selesai di tahun 2028 dan tahun 2028 akhir mudah-mudahan sudah mendapatkan izin edar dari otoritas obat, baik itu di FDA, di EMA maupun di Badan POM kalau di Indonesia, dan mudah-mudahan awal tahun 2029 sudah bisa di roll out untuk seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang memiliki kasus tuberkulosis yang tinggi. Sebetulnya tidak juga ya, Bill Gates ini programnya banyak sekali, terutama program-program untuk kesehatan masyarakat. Justru di pengembangan vaksin dia tidak terlalu banyak, yang banyak pada public health kebanyakan dia ya, menyumbang untuk masalah-masalah public health. Nah, untuk di vaksin ini sendiri ya, Bill Gates ini menyumbangnya itu, memberi kontribusinya pada pengembangan vaksin ini sebetulnya sudah tidak dari awal ini ada satu industri ya yang mengembangkan bersama dengan peneliti yaitu GSK ya, GlaxoSmithKline, itu dia mengembangkan vaksin ini. Kemudian karena memang sebagaimana kita ketahui uji klinik vaksin ini mahal biayanya. Jadi bagian terbesar, tersulit dan termahal dari suatu pengembangan obat adalah uji klinik. Nah, si GSK ini tadi mengembangkan sudah sejak tahun 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Kemudian karena dia bukan tidak mempunyai uang ya, tapi merasa mungkin dia masih punya pipeline yang lain yang lebih penting, negara maju mungkin dia tidak butuh vaksin TBC gitu ya. Tapi Bill Gates melihat bahwa negara berkembang membutuhkan, negara-negara yang punya kasus TBC membutuhkan, maka dia membantu GSK ini. Ayo saya bantu, saya kasih dana untuk uji klinik supaya nanti vaksinnya jadi, supaya bisa membantu negara-negara dengan kasus TB yang banyak. Jadi sudah 10 tahun lebih dikembangkan, dari mulai uji preklinik, kemudian uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, kemudian sekarang uji klinik fase 3.
Gates Foundation sendiri dia tidak sendiri, dia bersama Wellcome Trust. Wellcome Trust itu juga suatu lembaga donor funding yang juga banyak membiayai pengembangan vaksin, ya. Jadi awal mulanya justru bukan dari Gates untuk pengembangan vaksin M72 tuberkulosis ini, dari GSK dan para peneliti yang ingin memiliki vaksin tuberkulosis tersebut. Kebetulan kita di global juga punya namanya TB Vaksin Accelerator. Nah, aksi percepatan vaksin tuberkulosis. Nah, itu bergerak mencari sumber-sumber vaksin. Oh ya, saya sampaikan juga bahwa kandidat vaksin tuberkulosis ini nggak cuma satu ini saja loh. Ada 15 kandidat vaksin tuberkulosis di seluruh dunia ini yang sedang dikembangkan. Tapi yang paling cepat memang M72 ini yang sudah sampai fase 3. Di seluruh dunia ada yang dikembangkan oleh India, ada yang dikembangkan oleh Brasil, ada yang dikembangkan oleh China, banyak sekali vaksin-vaksin kandidat vaksin tuberkulosis. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh, tapi merupakan suatu upaya para peneliti sudah lama sekali, ya, sudah lama sekali, dan baru karena kita merasa bahwa kok nggak selesai-selesai ya kasus tuberkulosis ini di seluruh dunia, makanya ada inisiasi TB Vaksin Accelerator. Salah satu programnya adalah mempercepat tersedianya vaksin tuberkulosis, dan alhamdulillah Gates Foundation mau membiayai supaya penelitian vaksin yang sudah dilakukan 10 tahun yang lalu itu terrealisasi menjadi produk vaksin yang keamanannya, khasiatnya, dan mutunya